Oke, selamat datang lagi bersama saya Andri Kurnia Putra dalam tutorial Laravel 5.4. Untuk sekarang saya akan membahas tentang data table dan CK editor. Untuk prosesnya awal, kita akan mendownload tentang data CK editor dulu. Kita akan menggunakan seperti ini ckeditor.com /download. Kemudian saya akan mendownload yang standar. Kebetulan saya juga udah mendownload yang standar ya di sini. Dan kemudian ada data table. Untuk penerapan awal, saya akan mengekstrak hasil download saya tadi. Kemudian saya ambil, saya copy ke JS, CK Editor. Dan pastikan isi dari CK Editor ini ada ckeditor.js dan teman-temannya. Oke, saya akan hapus ya ini dulu. Berarti kita sudah memasukkan CK Editor ke dalam public, ke dalam nama dari project, kemudian public, kemudian folder yang kita inginkan. Kita bisa memposisikan ini di CK editor di luar, tapi di sini untuk merapikan kita membagi antara JS dan CSS. Oke, selanjutnya kita akan mendownload data table. Mungkin ini tampilan dari Bootstrap ya. Kita tidak untuk awal ini kita akan menerapkan bagaimana cara memasukkan search ini, show ini ada 25, ada 10, kemudian ada auto pagination, yaitu fitur dari data table itu ke dalam table yang sudah kita bikin sebelumnya. Untuk sekarang kita akan menggunakan contoh CRUD ya. Bagi teman-teman yang belum tahu ini contoh CRUD apa, bisa dilihat di tutorial saya di part 6 Basic Laravel 5.4. Saya akan menyertakan link di bawah untuk teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara menggunakan CRUD standar di Laravel. Oke, kita akan menggunakan datatable.net, kemudian example, kita akan milih zero configuration, berarti tanpa configuration ya. Kita akan menggunakan JS-nya jQuery dan datatable JS dan CSS dari datatable itu sendiri. Kenapa tampilannya bagus? Karena JS sepertinya menggunakan Bootstrap dan lain-lain. Kita tidak akan menggunakan Bootstrap, kita akan menggunakan table biasa, tapi dengan fitur show entry, search-nya ada, dan auto pagination. Oke. Kita akan mendownload JS ini dulu. Saya tekan Ctrl ya, atau kita klik kanan buka tautan tab baru. Kemudian saya save. Ctrl S, saya posisikan di JS di luar jQuery save. Kemudian saya akan seperti biasa klik kanan buka, saya save lagi. Kemudian saya save. Satu lagi posisinya di CSS, saya klik kiri lagi, saya save lagi. Sebentar, CSS. Oke, posisi di CSS ya. Oh, sepertinya sudah saya download ya, saya save dulu. Saya tiban. Seperti ini, oke kita back. Kita akan masuk ke dalam codingnya. Sepertinya kita akan menggunakan di resource ya, view, kemudian layout. Layout di sini, layout ini kosong. Kita akan mendeklarasikan sebuah style sheet berupa seperti ini, link. Relationnya itu berupa style sheet. Nah, kemudian linknya href. Oke, href-nya itu kita akan memanggil $CSS. Posisinya ada di public ya. Public ada CSS jQuery. Oke, saya rename ya. Rename saya ambil back ke sini, kemudian saya paste. Untuk memastikan dia jalan, kita akan menceknya di browser menggunakan Laragon. Kita start dulu, atau web server kesayangan teman-teman, mau pakai SAM, mau pakai WAM itu terserah. Tapi kelebihan dari Laragon ini dia bisa melakukan virtual host seperti ini. Kenapa dia tidak jalan? Loading ternyata. Haha. Loading lama sekali. Seperti ini contoh CRUD.dev.
Ini kebetulan port yang saya gunakan ya. Kemudian saya akan memasukkan ke, oh tidak, di sini kita bisa cek Ctrl U. Kenapa dia tidak masuk? Padahal kita tulis di layout. Saya save ya, pastikan contoh CRUD. Sini saya refresh. Kenapa dia tidak masuk? Apakah kita harus menulis double seperti ini? Ctrl U. Ternyata iya. Kenapa begitu? Karena untuk link utama tadi tidak menggunakan layout. Begitu. Oke, kita coba cek di sini. Ternyata dia masuk. Oh, panjang sekali. Kita akan cek. Kenapa dia panjang sekali? Saya juga tidak tahu. Kemudian kita back ya. Kemudian kita akan memasukkan JS-nya di sebelum body. Seperti ini. Oke, sebelum kita masukkan JS, kita akan menambah sebuah section baru ya. Seperti ini, yield berupa scripts ya. Teman-teman bebas ya, saya kebiasaan menggunakan scripts. Kemudian kita akan menampilkannya table ya, table. Saya akan menambah di bawah end section-nya itu section baru, section and section. Oke, ini kelupaan pakai add. Di sini saya akan menambah script seperti yang tadi saya paste. Kemudian saya akan masukkan, saya akan menandai dulu apakah ini benar masuk atau tidak. Ini script. Saya save. Kemudian saya refresh di sini ya. Saya refresh ini script. Oke, dia tampil. Berarti saya Ctrl U. Dia akan menunjukkan di bawah script. Oke. Saya kembali lagi. Saya akan tulis di sini script. Kode untuk memanggil JavaScript standar. Sebelum itu kita akan menulis di layout ya. Di layout sebelum ini saya akan menambahkan deklarasi dari script itu sendiri, yaitu menggunakan rel sama dengan JS, kemudian nama dari si public tadi. Kita cek JS, kemudian saya akan menambah jQuery dulu. Biasakan jQuery dulu karena PHP itu bersifat parsial, jadi mereka akan membaca dari atas ke bawah. Jadi seperti ini, kita harus tambahkan jQuery dulu, kemudian kita akan menambahkan ini jQuery data table means. Oke, saya paste di sini untuk ngeceknya. Oke, ini sudah saya simpan ya. Cek, saya back ke sini, kemudian saya Ctrl U, kemudian saya geser ke bawah dan saya cek di sini. Kenapa dia tidak ngelink? Karena di sini harusnya bukan rel ya. Di sini harusnya source. Seperti ini. Dia kita ngikutin yang di atas. Oke, di sini saya cek lagi. Oke, masuk. Cara ngecek seperti ini dan ini masuk. Berarti untuk pemanggilan data table selesai ya, dan di bawahnya itu ada yield scripts ya. Kemudian kita masukkan di yield script. Sebentar, kita cek codingnya di data table itu di bawah JavaScript. Kita copy paste. Oke, seperti ini. Di sini kita ketik table. Pastikan di sini ya. Kalau pagar berupa pagar itu berarti ID. Kalau seandainya dia berupa titik seperti ini berarti dia kelas. Kita akan menggunakan di sini ID ya berupa pagar. Berarti di table ini kita tambah ID sama dengan table sesuai dengan sini. Jika kita menggunakan di sini table 1, maka kita harus menggunakan table 1 di sini biar codingnya jalan. Oke, di data table itu sendiri ada namanya head. Nah, ini sepertinya bisa dibilang wajib ya, karena di data table itu mendeklarasikan siapa head dan siapa body. Oke, saya tambah di sini body, T-body, ada body. Haha. Sebelum table saya tutup seperti ini T-body. Biar rapi sedikit. Saya akan seperti ini biar rapi ya. Oke, saya cek dulu apakah jalan atau tidak. Kita kembali ke sini. Wah, sepertinya jalan.
Kenapa tidak seperti ini, Gan? Ya, di sini berarti bisa mereka itu menggunakan Bootstrap ya. Jadi teman-teman yang udah punya pakai template kayak admin LTE itu bisa mendeklarasikan data table Bootstrap. Biasanya admin LTE itu sendiri sudah menyiapkan untuk data table yang sudah ada desainnya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menerapkan data table secara standar basic. Kalau urusan tampilan itu sebenarnya udah bagian CSS. Tapi jika teman-teman ingin mencoba untuk data table itu menggunakan Bootstrap ya, bisa di-download ya. Ada tombol download di sini di bawah data table. Kemudian ada download release page, package ya. Kemudian download ya. Kebetulan saya juga sudah download. Nah, daripada kita download ulang lagi, kita cek langsung. Saya open ya. Di sini ada example, ada media, tapi kita cek di media ada CSS dan di sini ada banyak data table Bootstrap, Bootstrap main dan lain-lain. Tapi di sini sih kebetulan saya tidak menggunakan layout seperti data table, jQuery UI atau foundation atau material dan lain-lain. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara menerapkan data table itu sendiri. Oke, di sini saya cek ya. Menggunakan saya ingin mencari Satya. Oke, Satya. Kemudian atau kita mencari Andre, maka dia akan tampil Andre. Oke, untuk data table sepertinya selesai ya. Ini udah auto patch. Kebetulan di sini hanya 10. Jika lebih dari 10 entry-nya kemudian dia akan otomatis menambah patch-nya. Di sini auto pagination. Selanjutnya CK editor. CK editor itu apa? Wah, ini merupakan salah satu text editor terbaik ya menurut saya. Dan terlengkap jadi bisa menambah B seperti ini ya B, kemudian bisa menambah I gitu. Dan tadi juga kita udah download dan kita posisikan di CK Editor JS. Caranya gampang, kita awalnya tentu harus mendeklarasikan salah jQuery-nya itu seperti ini ya, CK Editor CK Editor .js. Kenapa kita harus menulis ini? Haha. Tentu kita akan mendeklarasikan berdasarkan folder dia diposisikan. Nah, seperti ini. JS, CK Editor, dan di dalamnya ada CK Editor JS. Seperti itu. Kita cek dulu apakah jalan atau tidak. Kita Ctrl R ya. Kita Ctrl R. Kemudian kita Ctrl U. Kita cek ke bawah. Apakah CK Editor masuk? Masuk ternyata. Jika tidak masuk, saya contohkan ya. Jika ini tidak masuk, saya akan memberikan ini JS1. Kemudian saya simpan. Saya Ctrl R, saya refresh ya. Kemudian saya tulisnya, maka akan tampil seperti ini. Doc type, dan copyright 2000 Yahoo. Saya juga nggak tahu, mungkin tergantung masing-masing isinya. Saya back lagi, kemudian saya refresh. Sorry. Saya refresh di sini, kemudian saya Ctrl U. Kemudian saya cek lagi, cek editor. Sorry, bukan ini, data table ya. Cek editor, bla 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 bla. Oke. Saya close dulu. Kebanyakan. Oke, CK Editor otomatis di bagian sini. Kita akan membuat alamat dalam posisi CK Editor. Oke, caranya itu deklarasi CK Editor sudah selesai. Kemudian kita cari input karena posisi untuk membuka ini adalah input ya. Kita tambah di text area karena CK Editor ini identik dengan text area. Kemudian saya tambah di sini kelas, kemudian CK Editor. Saya save, kemudian saya refresh. Blang. Gampang kan? Kita cuma mendeklarasikan CK Editor setelah kita download, kemudian kita masukkan kelas CK Editor. Seperti ini. Jeding. Oke, kita coba. Berarti saya masukkan di sini. Andri. Sorry, saya tulis Mardalius ya. Mardalius gitu. Kemudian saya tulis di sini, saya adalah anak gembala. Selalu riang serta gembira. Tapi saya pengen si gembala ini ada di sini, sedangkan riang ini pakai baris, sedangkan gembira ini sebagai I. Terus, Gan, ini gimana sih cara melihat apakah dia mau bentuk gembala ini berupa apa HTML-nya? Kita lihat, cek di sumber.
Sebenarnya yang akan tersimpan adalah seperti ini. Kita balik lagi sumber ya. Oke, kita akan bisa membuat 1, 2, 3 C2 Tigo. Kenapa saya tulis C2 Tigo? Karena saya sendiri adalah orang Minang ya. Oke, dan lain-lain ya, banyak ya, ada italic, ada itu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri. Saya save ya, saya contohin save dan hasilnya seperti apa. Save-nya akan seperti ini. Gan, bagaimana caranya Gan kalau seandainya kita mau menerapkan HTML ke dalam table ini? Ya, di Laravel sendiri ada caranya tertentu. Kita buka table ya. Kita akan cek di bagian alamat. Alamat ini kita bedain sedikit dipakai ini seperti ini. Ini dia akan mengambil tag HTML dan akan mengcompile istilahnya HTML tersebut menjadi teks. Menjadi teks hasil olahan, sorry. Maka akan di sini bisa terlihat hasil olahan dari HTML. Jadi khusus untuk teks editor kita bisa menggunakan pagar ini, pagar suruh pagar, biar dia mendeteksi berupa teks. Tapi jika kita menggunakan standar seperti ini, pagar 2 kali ya, pagar kurung kerawal 2 kali, sorry bukan pagar ya, kurung kerawal 2 kali, maka akan standar seperti tadi. Tag P-nya kelihatan, tag S-nya strong dan lain-lainnya kelihatan. Mungkin itu ya tutorial untuk kali ini. Jika teman-teman suka, boleh di like dan subscribe. Jika teman tidak suka, tinggal di dislike atau unlike ya. Maaf kalau seandainya ada kesalahan. Jika ada teman-teman ada saran di bawah, tolong ditulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan juga boleh tulis di komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.